membahas tentang dosa, ini yang dimaksudkan adalah dosa yang terjadi dalam lingkup kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kita menyadari bahwa dosa ketika setiap orang percaya itu wajib waspada terhadap situasi, terhadap dimensi kehidupan ini. Perhatikan, Nehemia menulis bagian ini kepada umat Israel, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapku. Umat Israel adalah umat yang telah mengenal Tuhan, tapi ketika mereka berdosa terhadap Tuhan, dikatakan mereka itu mendurhaka, mereka berontak. Jadi orang percaya, sudah perhatikan, ini pelajaran yang sangat mendalam sekali, agar setiap orang percaya paham bahwa ketika kita telah mengenal Kristus tapi kita melakukan dosa, itu kita dikategorikan memberontak dan mendurhaka terhadap Tuhan. Amin. Haleluya. Termasuk menolak pengajaran, menolak firman Tuhan, itu sama dengan mendurhaka atau membelakangi hukum Tuhan. Bahkan umat Israel membunuh para nabi yang menentang mereka dengan firman Tuhan. Mereka bunuh. Itu disebut membelakangi Tuhan. Jadi sadar atau tidak sadar, seringkali orang-orang Kristen melakukan hal-hal ini. Haleluya. Nah, itu sebabnya siang hari ini setiap kita perlu tetap tinggal di dalam Kristus, supaya kita tidak lagi kembali dan dikuasai oleh dosa. Itu hal yang pertama. Yang berikut, perhatikan ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang kedua dari bagian yang pertama, sebab dosa terjadi dalam diri orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa ini pelajaran yang mendalam sekali. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa kita itu telah ditebus, kita telah dibebaskan, kita telah diselamatkan, dan kita hidup dalam pengampunan dosa sehingga kita bebas melakukan dosa sesuka hati kita. Tapi ayat ini berkata sebab dosa itu terjadi dalam diri orang-orang yang melakukan dosa itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi sebetulnya pada waktu kita berdosa, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, itu kita dikategorikan tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Padahal kita mengenal Dia. Amin. Padahal kita mengenal Dia, tapi bagi Tuhan, dan menurut konsep Rasul Yohanes di sini, orang-orang yang tak berbuat dosa adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, apakah kita tidak mengenal Allah? Padahal kita mengenal Dia. Itulah sebabnya ketika orang Israel berdosa terhadap Tuhan, mereka disebut mendurhaka dan memberontak. Karena mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka masih sengaja melakukannya. Haleluya. Oleh karena itu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tidak kembali lagi dan dikuasai oleh dosa. Dosa terjadi di dalam diri orang yang tidak mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, yaitu mereka yang suka menentang. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa. Ayat ini juga ditulis bagi orang Israel yang menolak murid-murid, yang menolak Yesus, dan murid-muridnya yang menolak firman Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menolak Yesus dan murid-muridnya karena mereka tidak mengenal Kristus. Tapi di ayat 23 dikatakan barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa. Pada waktu kita tidak taat kepada Kristus, itu sama dengan kita tidak taat kepada Allah Bapa, Allah Sang Pencipta. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama ini bicara tentang dosa. Tetapi yang dimaksudkan adalah supaya setiap orang tidak lagi kembali kepada kehidupan lama.
Karena kita ini lahir dari Allah, dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa. Katakan amin. Jadi sebenarnya seringkali kita tertipu, kita dibohongi oleh perkataan bahwa kita ini masih manusia, dan kita masih penuh dengan banyak kelemahan. Nah, padahal ayat-ayat ini ada banyak ayat yang menekankan bahwa sebenarnya orang percaya itu sudah bebas dari dosa. Sehingga mungkin kalau mungkin dia akan melakukan kesalahan dan dosa itu karena dia membiarkan iblis merasuk pikirannya, membiarkan iblis mengintervensi jalan hidup, membuka celah bagi pekerjaan setan. Dan itulah sebabnya betapa penting orang Kristen itu harus waspada. Orang percaya itu harus waspada, karena setan selalu bekerja keras untuk sekiranya mungkin bisa menjatuhkan orang-orang percaya itu. Sehingga bagi setiap orang percaya yang kita alami adalah jatuh dalam dosa. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam dosa, tapi yang kita alami adalah jatuh dalam dosa. Mereka kita sudah dibebaskan, tapi kemudian karena keinginan kita bisa saja jatuh. Tapi sudah dikasih Tuhan, saya selalu punya konsep logika ini. Orang yang jatuh masih mungkin dia bangkit. Katakan amin. Nah, sehingga kita jatuh, segeralah kita harus bangkit. Haleluya. Yang berikut merupakan yang ketiga dari hal yang pertama, supaya kita tidak dikuasai dosa. Yang ketiga adalah bahwa dosa itu merupakan pekerjaan iblis. Ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, kita baca sama-sama. Ya. Ayat 8, 23. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya. Haleluya. Yang ketiga dari bagian yang pertama, bahwa dosa itu merupakan pekerjaan iblis. Nah, jadi bagian yang pertama ini saya rinci dia supaya setiap orang mengerti mengapa kita tidak boleh kembali lagi ke kehidupan lama. Sebab pertama, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang kedua, dosa itu terjadi hanya dalam diri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan dosa sementara kita sudah mengenal Allah? Amin. Lalu yang ketiga adalah karena dosa itu adalah pekerjaan setan. Halo? Bisa paham ini? Dosa itu pekerjaan setan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu pekerjaan iblis. Jadi bayangkan saja. Jika ada orang yang hidup di dalam dosa, itu artinya di ayat yang lain menjelaskan bahwa seluruh hidupnya menjadi alat setan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan serahkan anggota tubuhmu menjadi alat setan. Haleluya. Ada lagu Pantekosta dikatakan seperti ini, setelah dimerdekakan dari rantai dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Haleluya. Nah, waktu kita hidup di dalam dosa, sebetulnya kita menjadi hamba kejahatan, hamba setan. Tapi waktu kita dibebaskan, waktu kita diselamatkan, kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah tidak berbicara tentang seorang pendeta. Hamba kebenaran tidak bicara soal seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi hamba Allah, hamba kebenaran itu bicara soal status kehidupan, soal dimensi kehidupan orang-orang percaya. Halo. Itu artinya kita semua ini adalah hamba Allah. Katakan pada samping kiri, kau adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Apakah mustahil ketika kita baku kore samping kiri kanan lalu katakan kau adalah hamba Allah? Apakah itu salah? Apakah itu mustahil? Kriterianya di mana? Kriterianya di mana? Kan saya tidak sekolah di teologi. Saya tidak pernah diangkat oleh organisasi. Ya, tapi engkau diangkat oleh Allah.
karena melakukan firman. Jadi hamba kebenaran itu identik dengan hamba Tuhan, hamba Allah. Sehingga setiap orang percaya itu adalah hamba Allah. Orang-orang yang selalu melakukan kebenaran. Ini bagian yang kedua, tapi saya sudah singgung pada bagian yang pertama. Haleluya. Jadi kita semua adalah hamba-hamba Allah. Katakan sekali lagi pada samping kita adalah hamba Allah. Orang-orang yang tidak lagi melakukan dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih, bayangkan kalau kita syarat dengan dosa, itu sama dengan menyerahkan hidup untuk dipakai oleh setan. Karena dosa adalah pekerjaan setan, perbuatan setan. Dari sini kita mulai buka mata, lalu mulai berkata, oh berarti apa yang saya lakukan selama ini adalah perbuatan setan. Jangan-jangan setan ada dalam diri saya. Halo? Oh, apa yang saya hidupi selama ini ternyata itu lingkup kerjanya setan. Jangan-jangan setan ada di pikiran saya. Ada yang bertanya seperti itu? Oh, apa yang saya hidupi selama ini itu ternyata itu perbuatan setan. Jangan-jangan saya ini alat setan. Bagaimana caranya supaya kita keluar dari lingkup ini? Tidak ada keputusan lain selain keputusan yang disebut bertobat dan serahkan hidup pada Kristus. Tidak ada yang bilang amin. Yang berikut, ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yang berikut adalah bahwa dosa itu terjadi dalam diri orang yang tidak lahir dari Allah atau hidup di luar Allah. Nah, karena itu merupakan satu lingkup kehidupan. Bagaimana mungkin orang Kristen masih hidup di dalam dosa, padahal mereka telah lahir dari Allah. Amin. Sebetulnya dosa itu hanya terjadi dalam diri orang-orang yang tidak pernah mengenal. Jadi orang Kristen mesti hati-hati di sini. Jangan seenaknya hidup. Amin. Jangan seenaknya hidup. Karena kita ini lahir dari Allah. Semua manusia memang datang dari Allah. Tuhanlah yang menciptakan semua manusia. Tapi manusia itu mengalami dua kelahiran. Kelahiran yang pertama itu disebut kelahiran secara jasmani. Tangkap? Yaitu pada waktu kita lahir dari ayah dan ibu kita, itu lahir sebagai makhluk jasmani, sebagai manusia. Itu kelahiran jasmani. Kita lahir dan ada di bumi karena adanya benih dari ayah dan ibu kita. Tapi kelahiran yang kedua itu hanya dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu disebut kelahiran rohani. Lahir baru, dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin saya yang sudah tua harus kembali ke dalam rahim ibuku dan aku harus dilahirkan kembali? Yesus berkata, itu kau salah konsep. Yang dimaksudkan oleh saya bahwa kau harus lahir baru adalah kau harus mengalami Allah dalam hidupmu. Jadi kelahiran yang baru, kelahiran kedua itu kelahiran rohani. Itu terjadi karena roh kita, perhatikan baik-baik, roh kita mengalami perjumpaan dengan roh Allah. Waktu kita membuka hati dan mau bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita mengalami proses pembaharuan dari Allah. Itu yang disebut kelahiran baru atau lahir rohani. Dan perhatikan baik-baik, ini penting sekali, ini pengajaran penting. Setiap orang yang tidak pernah membuka hati untuk menerima Kristus dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengalami kelahiran kedua ini. Dan itu artinya dia tetap akan dikuasai oleh dosa. Haleluya. Karena daging atau tubuh jasmani, daging dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu namanya sarkos. Sarkos itu artinya yang berdarah dan dikuasai oleh dosa.
Jadi selama kita belum pernah mengalami kelahiran baru, kita pasti tetap dikuasai oleh dosa. Tapi saya percaya setiap orang yang hadir pagi ini adalah mereka yang telah mengalami kelahiran kembali dari Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kita ini lahir dari Allah. Dan orang yang melakukan dosa adalah mereka yang tidak lahir dari Allah. Maksudnya, mereka yang cuma mengalami kelahiran jasmani tapi tidak pernah mengalami kelahiran rohani. Mereka itu pasti hidup di luar Allah dan pasti hidup di bawah kuasa dosa. Itulah sebabnya pada beberapa minggu lalu saya katakan, bukan soal hadir di gereja, bukan soal aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi kau harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Barulah kau bisa terlepas dari pekerjaan setan. Haleluya. Bukan soal melayani, bukan soal aktif, bukan soal hadir ibadah rutin, tapi kau harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Katakan pada samping diri, kau harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kau harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Bukan ketika kau mendengar saya berkhotbah, tapi kau harus mengalami, karena kekristenan itu haruslah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen menurut kata orang, tapi kita menjadi orang Kristen menurut pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu sebabnya saya katakan kekristenan sejati itu harus dibangun di atas pertobatan yang benar. Kekristenan itu harus dibangun di atas kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Jangan bilang karena saya potong pusat saya sudah lahir dari keluarga Kristen. No, kau harus mengalami pribadi Yesus dalam hidup saudara. Jangan bilang saya punya tete itu dari nenek moyang saya itu mereka jadi pendeta. Saya anak keturunan pendeta. No, kau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Lalu bagian yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di sini adalah mengapa kita tetap tinggal di dalam Kristus sampai akhir hidup, agar kita tetap hidup dalam kebenaran. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Hal yang pertama dari bagian yang kedua ini, agar kita tetap hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah karena kita sedang memasuki proses penyempurnaan, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Ini bagian sangat penting sekali. Setiap orang percaya harus tangkap ini. Bisa ditampilkan. Mari kita lihat sama-sama bagian yang kedua. Kita ini sedang memasuki proses penyempurnaan, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus. Masa di mana setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami proses penyempurnaan. Katakan proses penyempurnaan. Mengalami proses penyempurnaan. Dan proses penyempurnaan itu adalah proses di mana kita pada akhirnya akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu bukan hal yang mustahil. Itu pernyataan tegas dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata pada akhirnya kita akan melihat muka dengan muka dan kita mengalami keserupaan dengan Dia. Hari ini prosesnya sedang berlangsung. Katakan pada samping kiri kanan, prosesnya sedang berlangsung dalam hidupmu. Kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di mana kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bayangkan, muka-muka kita yang hitam model begini, suatu saat menjadi sempurna seperti Kristus. Bercahaya, diliputi kemuliaan Allah. Haleluya. Maka kita mulai melihat diri kita dengan cara pandang yang berbeda. Jangan lagi mengukur dirimu bahwa berkata, saya model-model seperti ini, kenapa saya diciptakan seperti ini? Baik-baik, bukan soal tubuh jasmanimu hari ini. Tetapi kau harus mengerti bahwa kau sedang ada dalam proses penyempurnaan, di mana suatu ketika wajahmu akan mengalami pembaharuan perubahan besar, menjadi serupa dengan Kristus.
diliputi dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Belum apa-apa kita sudah nyanyi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi kita sedang menempuh sebuah proses perjalanan. Tangkap ini baik-baik. Orang Kristen sedang masuk dalam satu dimensi, suatu proses perjalanan. Titik startnya adalah saat dimana kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lalu Paulus berkata garis akhir adalah saat kematian kita. Tangkap baik-baik. Jadi jangan pernah sia-siakan jalan kehidupan. Jangan menganggap bahwa usia yang Tuhan tambahkan setiap kali dalam hidup kita itu hal yang sepele saja. Misalnya kalau saya umur 40 tahun, proses umur saya selama ini, apa yang saya sudah lakukan bagi Tuhan. Karena kita sedang menuju pada satu arah. Kita sedang menuju pada satu titik di mana kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi jangan pernah kita terhalang di perjalanan. Jangan sampai proses ini kemudian putus di perjalanan. Jangan sampai proses ini kemudian terhalang karena ketidaktaatan kita. Jangan sampai proses ini terhalang karena kemudian kita kembali lagi kepada apa yang menjadi kesukaan kita berapa tahun yang lalu. Sehingga kita mulai nyanyi, kita mulai ingat lagi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Orang Kristen harus bernyanyi berkata, lain dulu, lain sekarang. Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, aku sudah diperdamaikan. Paulus berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat ini berkata kita belum tahu kelak kita akan seperti apa, tapi kita sedang masuk dalam proses penyempurnaan. Ini penting sekali. Katakan pada samping kiri, kau sedang masuk dalam proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan, di mana pada titik puncaknya adalah kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Hari ini muka kita jelek-jelek, tapi suatu saat kau mengalami kemuliaan. Oh, yang bilang amin cuma 2 orang. Apakah kau suka dengan mukamu hari ini? Haleluya. Ya, yang berikut. Hal yang berikut. Ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Hal yang kedua adalah sebab kita sedang masuk dalam proses menyucikan diri. Artinya hidup dalam kesucian sama seperti Yesus Kristus yang adalah suci. Ya, agar kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah, sehingga saudara yang kasih Tuhan, orang yang tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam penyucian diri. Disucikan dari dosa dan menyucikan diri itu beda. Tangkap baik-baik. Penyucian dari dosa itu terjadi dari pihak Tuhan. Waktu kita berseru, Tuhan membasuh dosa kita. Waktu kita datang kepada Kristus, betapapun firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah bagaikan kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju atau seperti bulu. Marilah berperkara dengan aku. Setiap kali kita berdosa, kita datang kepada Kristus. Dia basuh dosa kita. Dia mengampuni kesalahan dan Dia basuh dosa kita. Inilah jawabannya. Kalau tadi kita melihat bagaimana dosa itu keji di mata Tuhan, tapi tangkap baik-baik. Yesus berkata, mari, Tuhan berkata, mari berperkara dengan aku. Sekalipun dosamu merah bagaikan kain kirmisi. Jadi setiap orang yang berpikir dia sedang hidup dalam lingkup dosa, tidak ada jawaban lain selain datang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karenanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kupiang kupasang dan belajarlah daripadaku,
karena aku lemah lembut dan jiwa pasti mendapat kesuksesan. Pada waktu kita bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, kita dituntut hidup dalam ketaatan. Artinya jangan macam-macam, tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Kerbau tidak dapat melepaskan, tapi dia jangan ikut tuannya. Ke sana kemudian balik lagi. Kalau membajak sawah betul memahami. Ya. Bajak sawah kan begitu jalan ke sana. Dan dua ikut saja. Itu yang namanya perhambaan. Orang percaya menempuh proses ini, dia harus hidup dalam ketaatan. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu pasti. Justru perhatikan, banyak orang ketika kita bicara ketaatan, dia bilang itu sesuatu yang menyulitkan, itu sesuatu yang membuat saya tidak senang. Dengar, justru ketaatan itu membawa kebahagiaan bagi jiwamu. Justru orang yang tidak taat membawa dirinya kepada situasi berbahaya. Tapi ketaatan itu justru membawa damai sejahtera bagi jiwa. Saya pastikan setiap orang yang sudah diselamatkan pasti mengalami ini. Sekali melakukan hal yang salah, malam tidak bisa tidur. Berpikir, aduh, tadi saya bertengkar dengan mama itu. Besok pagi saya harus minta maaf. Tidak tenang. Itu orang yang sudah dibebaskan. Amin. Tapi orang yang tidak mengalami keselamatan, dia bilang, tinggal dia. Nanti kita mati baru baku jumpa saya di surga sana. Bagaimana mungkin orang baku marah sampai mati masuk surga? Haleluya. Dimensi kita berbeda. Sekali dosa kecil saja kita pasti peka. Kita pasti peka. Kenapa? Karena kita bukan ada di area itu. Kita sudah keluar. Sehingga sekali kita ternoda, kita pasti peka. Oh, saya harus segera bereskan. Tapi orang yang ada di area, dia tidak sadar. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sedikit ragu mencemarkan, menghamirkan, mempengaruhi seluruh adonan. Kalau kita sudah diselamatkan, setitik dosa saja kita pasti peka. Aduh, ini berbahaya. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi menyucikan, penyucian dari dosa itu pihak Tuhan. Waktu kita berseru, Tuhan membasuh, mengampuni dan membasuh dosa kita. Tapi yang disebut menyucikan diri itu adalah upaya orang percaya untuk membatasi diri pada tingkah laku tertentu. Itu yang disebut menyucikan diri. Jadi bukan kita yang menyucikan hati kita dari dosa, tapi kita membatasi tingkah laku kita untuk hal-hal tertentu. Kita tidak sembarang hidup. Itu namanya menyucikan diri. Dan firman ini berkata, barang siapa menaruh harapan kepada proses kesempurnaannya, dia suatu ketika akan berjumpa dengan Tuhan. Maka proses hidupnya itu dia menyucikan diri, karena dia sedang menuju ke sana. Halo? Kalau Anda punya jalan hidup menuju ke surga, pasti Anda hidup dalam kesucian. Karena tujuan hidup adalah surga. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan menulis buku, Purpose Driven Life. Hidup yang dipengaruhi oleh tujuan. Kalau Anda berjalan ke surga, maka kriteria penting yang kita perhatikan dalam hidup kita adalah kekudusan dan penyucian diri. Nah, kalau kita bicara soal kesucian, orang yang tidak taat pada firman tidak mungkin melakukan. Orang yang tidak punya tujuan menuju ke surga, kalau kita berbicara tentang kesucian, dia bosan. Halo? Dia tidak ingin dengar tentang kesucian. Tapi mereka yang ingin pergi ke surga, karena kriteria paling penting bagi perjalanan, proses perjalanan ke surga adalah kesucian hidup. Dia pasti suka. Amin. Dan kesucian hidup itu terletak pada firman. Haleluya. Itu sebabnya kalau orang yang tidak ingin pergi ke surga, kalau khotbah sampai 1 jam lebih, pansanya ada sesuatu yang agak panas. Dan dia geser kiri kanan, dia tidak betah lagi. Dengar, haleluya. Tapi orang yang pergi ke surga, dia tetap bertahan untuk mendengar. Amin. Yang berikut, bagian yang kecil.
melakukan kebenaran sama seperti Yesus Kristus yang adalah benar. Haleluya. Ada dua hal yang sedikit berbeda di sini, yaitu tidak melakukan dosa dan melakukan kebenaran. Ini perlu saya jelaskan. Tidak melakukan dosa itu artinya tidak terlibat dalam hal-hal yang menyangkut pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tapi berbuat kebenaran itu adalah melakukan hal-hal yang benar. Kehidupannya ditandai dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun orang lain, hal-hal yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi dua sisinya beda. Melakukan kebenaran itu artinya tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan, lalu tidak berbuat dosa artinya tidak kompromi, tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kita berada pada posisi mana? Melakukan kebenaran, karena Kristus adalah benar. Jadi dua ayat ini sama. Kristus adalah suci dan Kristus adalah benar. Artinya kehidupan kita, standar hidup orang percaya haruslah Kristus. Kalau dia suci, maka kita pun apa? Suci. Kalau dia benar, kita pun apa? Harus hidup benar. Standar kita adalah Tuhan kita. Amin. Orang lain berpikir bahwa tidak mungkin orang menggapai standar Tuhan. Tapi bagi orang percaya dalam Yesus, mereka bisa seperti Tuhan. Karena di tengah bangsa Israel pun Tuhan berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Standar dia kenakan kepada umat. Nah, ini saya sudah jelaskan kepada jemaat. Mengapa orang percaya bisa menggapai standar Tuhan? Karena pada waktu kita ditebus, kita dikembalikan pada status kita seperti semula di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Ini dipulihkan. Jadi orang percaya itu mengalami pemulihan gambar diri Allah. Kita tidak hanya diselamatkan untuk pergi ke surga, tapi kita menyerupai Tuhan di bumi ini. Amin. Karena kita diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Nilai ini, standar ini kemudian dipulihkan dalam diri orang yang sudah percaya. Jadi jangan pikir bahwa orang Kristen itu tidak akan memenuhi standar ini. Justru mereka sedang pergi ke sana, memenuhi standar Allah. Itu yang tadi saya katakan. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus bukan soal wajah. Tadi saya bilang wajah-wajah kita, nah itu gambaran saja. Tapi yang dimaksud itu bukan soal wajah. Keserupaan dengan nilai, dengan kehidupan, kekudusan dan kebenaran. Apakah bisa kita menggapainya? Bisa. Asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Nah, karena kita akan lihat ayat yang berikutnya. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Ini kuncinya. Mengapa saya berkata bahwa standar kita adalah Tuhan? Apakah kita bisa mencapainya? Bisa. Perhatikan ayat 9. Ini jawaban. Ayat 9. Setiap orang, kita baca sama-sama 2-3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa yang dimaksudkan di sini? Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes? Setiap orang yang lahir dari Allah. Apakah malaikat? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa yang dimaksudkan di sini? Siapa yang dimaksud? Manusia. Tapi manusia yang mana? Anda dan saya. Bisa katakan amin. Jadi dari mana kita mengadopsi kata, kan saya masih manusia, saya masih dipenuhi dengan banyak kelemahan dan dosa. Sedang ayat ini berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini apa yang dimaksudkan? Rasul Yohanes mau berkata bahwa orang yang lahir dari Allah, bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena apa? Firman ada dalam hidup mereka. Mari kita lihat 3 ayat.
sebagai ayat referensi. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 2-3. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Oke, sudah, kita baca sama-sama 2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tahan sebentar, saya jelaskan sedikit. Benih yang fana ini maksudnya lahir bukan hanya dari tubuh jasmani. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi proses kelahiran kembali itu membawa kita keluar dari benih yang fana. Benih yang fana itu apa? Tubuh jasmani kita. Perhatikan. Kelahiran kembali itu membawa kita keluar dari benih yang fana. Dan kita akan masuk dan kita akan mengalami benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita mendengar firman dan harus terima dan harus lakukan. Karena firman itu adalah benih kekal yang melahirkan kita kembali dan menghidupkan kita sehingga kita tidak lagi melakukan apa? Dosa. Yang berikut Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat 17. Iya, kita baca sama-sama 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Ayat yang berikut, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan di bab ini? Roh penolong itu Roh Kudus. Dan siapakah dia? Pribadi Kristus. Haleluya. Jadi kita punya alasan kuat. Mengapa kita sedang ada dalam proses penyempurnaan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Karena Roh Kudusnya ada di dalam hidup kita. Karena rohnya ada dalam hidup kita dan firman-Nya ada di dalam kita. Ini dua alasan yang kuat. Haleluya. Jadi tidak ada kata tidak. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk bilang, saya kan masih diliputi dengan kelemahan. Lalu di mana penolong? Dengar, pada firman Allah berkata, pada waktu kita lemah, Roh Kudus menolong. Pada waktu kita tidak berdaya, dia siap menolong. Dan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa agar dia memberikan kepada kamu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Siapa yang dimaksud dengan dunia? Orang-orang yang hidup di luar Kristus. Mereka tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Alasan kuat mengapa kita mengenal dia. Karena ia menyertai kamu dan tinggal dia di dalam kamu. Berapa banyak orang percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita? Haleluya. Itu artinya kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, ada firman-Nya dalam hidup saudara, Anda sedang menempuh proses kesempurnaan. Dan proses kesempurnaan diperhatikan, dosa tidak menguasai kita. Kita sedang masuk dalam proses itu. Haleluya. Nah karena itu orang Kristen tidak boleh bilang begini, ada ayat yang bisa kita lakukan, ada ayat yang belum bisa kita lakukan. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan kita. Tidak mungkin tidak ada ayat yang tidak bisa kita lakukan, karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran kita lakukan. Karena dia sanggup menolong kita. Katakan pada sang pendidikan, Roh Kudus sanggup menolong kita. Jadi itu artinya kalau kita jatuh bangun dan merasa tidak berdaya, itu karena kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Halo. Berapa banyak orang seringkali dia berasa dia lelah, dia lemah. Dia merasa kekristennya tidak berdaya. Dengar, itu karena kau mengandalkan pribadimu sendiri.
Kekristenan itu tidak bisa dijalani dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Dengar, orang lain mungkin menjalani kehidupan agamanya dengan kemampuannya, tapi kekristenan tidak bisa. Kita harus menjalani kekristenan kita bersama Roh Kudus. Dia penolong. Ini tugas dia sekarang. Haleluya. Berapa banyak orang mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya? Dengar baik-baik. Sejak Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia curahkan Roh Kudus. Dan sejak sejak waktu itu sampai Yesus datang kembali pada kali kedua, masa ini adalah masa karya Roh Kudus. Termasuk saya berkhotbah, Anda percaya itu karena karya Roh Kudus, bukan karena suara saya. Termasuk Anda memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karya Dia. Dan tidak ada seorang pun yang memutuskan untuk menjadi orang percaya kalau bukan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kuduslah yang menolong Anda. Lalu mengapa kita merasa lemah dan tidak berdaya? Hari ini Anda butuh Roh Kudus. Haleluya. Hari ini kau membutuhkannya dalam hidup. Mungkin engkau tidak berdaya menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Dia siap menolong engkau. Dia ada di sini. Saya percaya dia ada di sini. Dan dia sanggup mengulurkan tangan menolong. Tapi saatnya kau harus berseru kepada dia. Saatnya kau harus membuka hati. Minta dia menolong. Karena tugas dia adalah menolong kita. Tugas dia adalah memimpin kita. Tugas dia adalah menuntun kita sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Hari ini adalah karya Roh Kudus. Masa di mana seseorang masuk dalam kebenaran. Jadi kalau kita lemah, kita kalah, kita tidak berdaya, itu karena kita berjalan dengan kekuatan kita. Tapi ambillah waktu duduk di kakinya, lalu berseru, minta pertolongan dia. Dia pasti menolong. Karena dia adalah Roh penolong. Dia Parakletos, dia seorang penolong. Bukan wakil, tapi pribadi Yesus. Dia datang kembali dalam rupa Roh dan dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Terjadi. Haleluya. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari? Kau harus berlari kepada Kristus. Kasih sejati. Kau harus minta Roh Kudus datang dalam hidupmu. Kemanakah kami